Cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jauhar Darmajati dengan NPM 2478280. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands on untuk install server dan konfigurasinya ya. Jadi sini saya akan mencoba menjelaskan fungsi-fungsi software supaya kalian mengerti. Untuk install SSH, nunjukin hasil install SSH, hasil install FTP, sama web servernya itu yang nanti kita dimana kita pakai Apache ya nanti, sama database server sama WordPress-nya juga. Oke, jadi di sini ya. Nah, jadi pada yang pertama itu kita itu nginstal si SSH ya, supaya bisa kita remote kayak gini nih. Ini udah pakai putih, yang dimana SSH ini adalah protokol untuk mengakses server secara remote gitu ya, yang aman. Jadi kita bisa jadi kita nggak harus langsung ada di servernya kayak gini. Ini kan server utama nih, pakai server Ubuntu, tapi saya udah masuk pakai SSH melalui putih. Jadi kayak gini, kita bisa ngecek SSH nya juga. Mana sistem start. Nah, yang dimana di sini udah enable dia, udah nyala si SSH-nya ya. Yang dimana update yang dimana kalau kita mau install si SSH ini, kita bisa melakukan update dulu pakai sudo apt update. Terus kita untuk installnya di Ubuntu, kita bisa pakai sudo apt install open SSH server -y ya. Jadi apt update itu untuk update daftar paket dulu, terus apt install itu untuk memang nginstall si SSH servernya. Oke, terus kita masuk ke FTP ya, atau transfer file gitu ya. Jadi di Ubuntu ini ya, FTP client ini adalah FTP itu file transfer protocol yang dimana digunakan untuk upload atau download file ke server, yang dimana penting untuk mengelola sebuah website gitu ya. Yang di sini FTP itu kita bisa pakai install sudo apt install vsftpd -y gitu ya, itu untuk installnya. Terus kita bisa ngecek statusnya juga, status vsftpd. Nah, yang dimana statusnya udah enable, udah aktif gitu ya, udah ngerunning. Yang dimana kalau udah aktif seperti ini, server ini udah siap menerima koneksi FTP gitu ya. Jadi si FTP ini memudahkan kita juga untuk mengelola file website, backup data, atau mengupdate konten tanpa harus login ke server dulu gitu. Terus kita masuk ke web server, yang dimana web server ini saya menggunakan Apache 2 ya, yang dimana web server ini berguna menerima request HTTP gitu ya dari browser, menampilkan website gitu, seperti Apache 2 dan web browser yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi kalau install Apache itu bisa pakai apt install Apache 2 -y gitu ya. Dan kita mau ngeliat si status Apache-nya dulu. Apache 2. Nah, yang dimana Apache di sini udah enable, udah aktif, udah running gitu ya. Kita bisa ini sih. Sebentar. Kita bisa ambil Apache-nya. Apache. Oh, sebentar.
ya pokoknya itu ini udah jadi. Terus harus kita bisa sih ini apa namanya, nampilin si Apache nya, tapi karena web browsernya di sini dipakai WordPress pakai lokal hostnya, ya kita bisa masuk ke Apache nya juga lewat sini. Soalnya kita di sini masih pakai Drive bisa. Nah ini Apache nya kayak gini ya, kalau Apache defaultnya, yang dimana ini adalah untuk WordPress ya. Nah terus jadi jika Apache-nya sekarang servernya kan udah bisa nempelin website ya, jadi semua file HTML, PHP atau WordPress itu udah akan dinyalakan oleh si Apache-nya itu. Terus kita masuk ke database server ya, yang mana saya di sini pakai MySQL. Jadi di database server ini dia bakal menyimpan data aplikasi WordPress menggunakan MySQL ya, untuk menyimpan post, user, setting, dan website dan lain-lain. Jadi pertama yang di sini kita kan udah install si MySQL-nya ya. Nah, terus yang udah pakai sudo apt install MySQL strip server spasi strip mini gitu ya. Untuk loginnya udah bisa pakai sudo MySQL minu spasi root spasi min p ya untuk login protokolnya gitu ya. Nah terus kan pertama kita di sini minta buat database gitu ya. Yang database itu udah saya isi tadi. Mana sih? Sorry. Nah kan di sini udah kita masuk MySQL ya, kita bisa buat user database gitu ya di WordPress-nya gitu. Kalau udah masuk ke MySQL gini. Terus kita exit dulu ya, kita masuk ke WordPress ya, CSM website 3. Jadi sekarang kita masuk ke WordPress ya, yang dimana WordPress ini adalah CMS ya, atau Content Management System gitu, untuk membuat website. Jadi kita akan mengubah dengan database tadi, kita melakukan copy configuration gitu ya, tadi datanya copy configuration pakai copy configuration ini, terus masuk ke sudo cp ini, terus config, terus kita masuk ke nano nah yang dimana kalau udah masuk ke file WordPress-nya, kita bakal mengubah nama user dan password juga. Jadi yang itu tuh membuat WordPress itu bisa menyimpan data di database kita yang kita buat saat permission gitu ya. Jadi masuk ke www
data user Apache itu supaya nanti kita servernya bisa baca file WordPress-nya. Jadi WordPress-nya bisa masuk pakai IP address. Nah, yang dimana di sini kan saya masih pakai NAT ya untuk mesinnya. Nah, di mesin ini network ya. Saya kan di sini masih pakai NAT. Yang dimana kalau kita pakai bridge adapter di sini itu bisa kita masukin pakai IP yang dapat kita udah peroleh dari sini nih, 2192.168.18.117. Tapi karena kita pakai NAT, kita bisa pakai port forwarding seperti ini ya. Dan di sini untuk port forwarding untuk SSI, ini untuk si WordPress-nya sama web servernya gitu ya. Yang dimana kita udah buka si WordPress-nya itu ini kayak gini, pakai si port port forwardingnya tadi ya. Nah, kayak gini, masuk ke lokal WordPress admin ini ya. Yang ini namanya tadi diubah, saya ubah jadi WP admin ya, WordPress atau WordPress admin. Dan seandainya kita masuk ke browser lagi, dia langsung masuk ke dashboard home, karena ini juga saya udah login sebagai WoW ini ya tadi loginnya. Jadi ini kan mendadakan ya. Jadi semua service itu sudah terhubung sih dari Apache, MySQL, dan WordPress juga udah siap digunakan. Jadi mungkin sekian aja video kali ini, yang dimana sekarang semua servisnya juga udah siap, dari SSH untuk remote, FTP untuk transfer file, Apache sebagai web server, dan MySQL sebagai database, dan WordPress sebagai CMS-nya. Jadi mungkin sekian aja video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.